Dalam senyapnya malam Jawa, sejarah berbisik tentang seorang pangeran yang memilih jalan perlawanan, bukan kemewahan. Namanya tak hanya ditulis di nisan tua, tapi juga di hati bangsa yang merindukan kebebasan. Pangeran Diponegoro bukan sekadar darah biru. Ia adalah bara api yang menyala di tengah gelapnya penjajahan. Perjalanan ini bukan sekadar perang. Ini adalah kisah tentang keyakinan, pengkhianatan, dan pengorbanan. Pada awal abad ke-19, tanah Jawa berada dalam cengkeraman kolonialisme. Kesultanan Yogyakarta, yang dahulu berdiri tegak dengan adat dan kebudayaannya, mulai mengalami tekanan dari pemerintah Hindia Belanda. Struktur sosial tetap berjalan, namun pengaruh kolonial semakin mengakar. Pajak tinggi dan kerja paksa membuat rakyat menderita. Para petani harus menyerahkan hasil panennya kepada penjajah, sementara tanah mereka semakin berkurang. Di pendopo kediamannya, Pangeran Diponegoro duduk termenung, mendengarkan suara rakyatnya yang semakin menderita. Pangeran Diponegoro lahir pada 11 November 1785 dengan nama Bendoro Raden Mas Mustahar. Kemudian diubah menjadi Bendoro Raden Mas Ontowiryo. Setelah ayahandanya naik tahta, Bendoro Raden Mas Ontowiryo mendapat gelar Putra Sultan dengan nama Bendoro Pangeran Haryo Diponegoro. Ayahnya adalah Gusti Raden Mas Surojo, yang kemudian bergelar Sultan Hamengkubuwono III, dan ibunya bernama Raden Ayu Mangkarawati. Walaupun terlahir dari seorang garwa ampeyan atau istri selir, Pangeran Diponegoro menjadi anak tertua dari Hamengkubuwono III. Sejak kecil hingga masa remajanya, Pangeran Diponegoro memilih untuk tinggal di Tegalrejo bersama nenek buyutnya yang bernama Ratu Ageng, yang tak lain adalah permaisuri dari Hamengkubuwono I. Berbeda dengan para bangsawan lain yang memilih hidup nyaman di dalam istana, Diponegoro lebih sering menghabiskan waktunya di desa-desa, berbaur dengan rakyat, menyaksikan penderitaan mereka akibat pajak yang mencekik dan ketidakadilan yang semakin merajalela. Ia melihat betapa para pejabat keraton semakin tunduk pada kekuasaan asing, sementara rakyatnya semakin sengsara. Namun, titik balik kemarahannya datang saat Belanda dengan sewenang-wenang membangun jalan yang melintasi tanah leluhurnya di Tegalrejo tanpa izin. Merasa marah dan tersinggung, Pangeran Diponegoro mengangkat senjata, mengajak rakyat untuk berjuang. Peperangan pun dimulai. Para petani, santri, dan prajurit bergabung dalam barisan Diponegoro. Mereka tidak memiliki senjata canggih, tetapi semangat mereka membara. 7 Agustus 1825, pasukan Diponegoro melakukan penyerbuan ke Yogyakarta dengan kekuatan 6.000 orang yang terbagi dalam 3 pasukan. Pangeran Abu Bakar memimpin pasukan pertama bergerak dari timur menyerbu ke dalam Pakualaman, menghancurkan jembatan Kalikot, perkampungan Cina, Eropa, dan gerbang pajak. Pangeran Adinegoro memimpin pasukan kedua menguasai jalan penghubung Yogya Magelang Surakarta. Pangeran Blitar memimpin pasukan ketiga bergerak dari selatan, menguasai jalan raya. Tidak hanya di Yogyakarta, perlawanan juga terjadi di Banyumas pada 9–14 Agustus 1825. Raden Ngabei memimpin serangan di Batur, membakar pos-pos Belanda di Sembong. Api perlawanan meluas hingga Selomanik, Selomerto, Gowong, Brengkelan, dan sekitarnya. Pada 24 September 1825, Letnan Jenderal de Kock merebut kembali Yogyakarta dengan kekuatan 7.500 orang menyerang Selarong, memukul mundur pasukan Diponegoro hingga 10 orang pangeran tertangkap. Tahun kemudian, pada 8 Juli 1826, Kolonel Kokius dengan kekuatan 7.342 orang menyerbu Pleret. Pasukan Diponegoro mundur ke arah barat dan berpindah lagi menuju kaki Gunung Merapi sebelah selatan. Tapi kali ini Diponegoro menang. Ia berhasil merebut meriam, mortir, dan kuda dari Belanda.
Pasukan Diponegoro lalu bergerak ke Pajang, bergabung dengan pasukan Kiai Mojo. Pada 28 Agustus 1826, 10.000 pasukan Diponegoro bergerak menuju Delanggu. Dengan keberanian yang membara, mereka menyerbu pertahanan Belanda, menghancurkan barisan musuh dalam pertempuran sengit. Kereta-kereta logistik Belanda dirampas, perbekalan mereka jatuh ke tangan para pejuang. Delanggu kini berhasil dikuasai. Pada Juli 1827, pasukan Diponegoro gagal menghalangi pembangunan Benteng Donoloyo. Sebagai balasan, Diponegoro memerintahkan Tumenggung Sosrodilogo merebut Rajegwesi, kota penting di jalur perdagangan. Pada bulan Agustus sampai September 1827, dilakukan kesepakatan kedua belah pihak untuk gencatan senjata. Pada 9 Desember 1827, pasukan Diponegoro berpindah ke Junggrangan dan melakukan serangan kejutan di Desa Ngaji, memukul mundur pasukan Belanda ke Ngawi. 23 Januari 1828, Jenderal Holzman memerintahkan pasukan besar untuk merebut Rajegwesi. 5 pasukan dikerahkan untuk menyerang Rajegwesi dari 3 penjuru. Namun, pasukan Diponegoro melawan balik, sehingga memicu pertempuran sengit di Desa Tambakan. Sejak Maret hingga April 1828, Belanda membangun benteng untuk mengisolasi pasukan Diponegoro. Mereka juga menyerang dan membakar Desa Semin, kemudian memaksa beberapa pimpinan Diponegoro menyerah. Tahun 1828 menjadi titik kritis dalam Perang Diponegoro. Strategi benteng Stelsel Belanda semakin menyulitkan perlawanan, namun Diponegoro tetap bertekad untuk berjuang hingga akhir. Pada awal Mei 1828, Belanda menguasai seluruh Pajang, memaksa pasukan Diponegoro mundur ke barat Sungai Progo. Pada 4 Mei 1828, pasukan Belanda mengejar Diponegoro hingga ke Desa Kemusuk, tetapi terjebak oleh ranjau bambu. Meski begitu, pada 12 Mei 1828, Belanda berhasil memukul mundur pasukan Diponegoro setelah mendapat informasi dari pengkhianat. Pada 26 Mei 1828, pasukan Diponegoro melancarkan serangan balasan di Cengkawang. Pada Juni 1828, Belanda membangun benteng di Kanigoro untuk membatasi pergerakan Diponegoro. Namun, dengan kekuatan besar, pasukan Diponegoro berhasil merebut wilayah selatan. Pada 26 Juli 1828, pasukan Diponegoro menyergap konvoi Belanda di Plunjaran, merebut ribuan peluru, uang, serta persediaan makanan untuk memperkuat perlawanan. Untuk menghadang pergerakan Diponegoro, Belanda membangun benteng di Plunjaran dan Desa Wedi, serta memperkuat pertahanan di sekitar Sungai Opak dan Sungai Progo. Dari 5–9 Agustus 1828, pertempuran sengit terjadi di Sungai Opak dan Progo. Pasukan Belanda menyerang dari 3 arah, tetapi pasukan Diponegoro terus melawan dengan taktik gerilya. Kemudian berlanjut menyerang pasukan Diponegoro di Desa Pinoto. Tumenggung Puspodirejo dan beberapa pejuang tertangkap, tetapi sebagian besar pasukan berhasil meloloskan diri. 25 Oktober 1828, pasukan Diponegoro menyerang Karangbolong, memutus jalur komunikasi Belanda, dan mempersempit gerak pasukan Clearance. Akhir Oktober 1828, Pangeran Diponegoro bergerak ke Imogiri bersama Tumenggung Joyo Sendirgo dengan pasukannya membawa 2 meriam dan banyak senjata. Akhir tahun, Belanda menguasai beberapa desa strategis seperti wilayah Sokomojo, Wadas, Terban, dan Juanggrangan, sehingga mempersempit pergerakan pasukan Diponegoro. Januari 1829, Belanda mencoba merundingkan perdamaian dengan Senton, tetapi ia menolak tanpa kejelasan perwakilan resmi. April 1829, gencatan senjata disepakati selama Ramadan dan Idul Fitri. Namun, Pangeran Bey selaku pimpinan pasukan Diponegoro di Pegunungan Selatan merasa bahwa gencatan senjata hanya berlaku untuk daerah operasi Senton, sehingga ia mengabaikan perjanjian. Juni 1829, perang kembali berkobar. Pasukan Diponegoro menyerang benteng di Pegunungan Gamping, sementara Belanda membakar desa Wonopeti. 1 Juli 1829, Belanda menyerang Gentar. Diponegoro berhasil lolos, tetapi pasukannya terpukul mundur dan kehilangan 40 senjata. Serangan Belanda ini dilanjutkan tanggal 17 Juli 1829. Target penyerbuan adalah benteng dan asrama Diponegoro. Dalam pertempuran tersebut, Tumenggung Joyomenggolo tewas dan mengakibatkan benteng geger direbut Belanda. 3 meriam,
Sejumlah mesiu atau bahan peledak dalam peti dan 200 peluru tajam disita. 16–17 September 1829, Desa Siluk menjadi saksi pertempuran terakhir yang paling berdarah. Pangeran Diponegoro dan Sentot berhasil meloloskan diri meski kehilangan banyak prajurit. Lolosnya Diponegoro membuat Jenderal de Kock geram. Pada 21 September 1829, ia menawarkan hadiah 20.000 gulden bagi siapa saja yang bisa menangkap Diponegoro. Menyadari biaya perang semakin besar, Jenderal de Kock berdiskusi dengan Kolonel Clarence, memutuskan untuk menjebak Diponegoro melalui perundingan damai. 9 Februari 1830, Kolonel Clarence mengutus bekas orang kepercayaan Diponegoro, yaitu penghulu pakai Ibrahim dan Kaji Badarudin, untuk menyampaikan pesan bahwa Kolonel Clarence dan Jenderal de Kock mengajak perjanjian damai. 9 Februari 1830, dua utusan datang membawa pesan dari Kolonel Clarence, sebuah ajakan untuk berdamai. Di tengah suasana yang tegang, Tumenggung Joyo Sendirgo memperingatkan bahwa ini bisa jadi jebakan. Namun, Diponegoro tetap teguh pada keputusannya. Ia belum menyadari bahwa ini bukan sekadar perundingan, melainkan awal dari sebuah pengkhianatan besar. 16 Februari 1830, Diponegoro tiba di Magelang untuk menghadiri perundingan dengan Jenderal de Kock. Ia berharap ada jalan damai untuk mengakhiri perang yang telah berkecamuk selama 5 tahun. Namun, harapan itu sirna. Perundingan hanya tipu daya. Diponegoro dikhianati dan ditangkap oleh Belanda. Dari tanah Jawa yang ia cintai, Diponegoro digiring ke Semarang, lalu dilayarkan jauh ke Batavia yang asing dan sunyi. Di Batavia, Pangeran Diponegoro duduk berhadapan dengan Gubernur Jenderal Van den Bosch. Tapi bukan pengadilan yang adil yang menantinya, melainkan keputusan yang telah ditentukan, pengasingan jauh dari tanah air yang ia cintai. Mei 1830, Pangeran Diponegoro diasingkan jauh dari tanah kelahirannya. Ia dibawa ke Manado dan dikurung dalam sunyi di Benteng New Amsterdam. 3 tahun telah berlalu. Kini kapal kembali membawanya ke tempat pengasingan yang lebih jauh, menuju Benteng Rotterdam, Makassar. Di dalam sunyi benteng tua, Diponegoro duduk bersila, mengenakan beskap krem dan sorban putih. Janggut tipisnya mulai memutih, namun semangatnya tak pernah pudar. Ia memang ditahan, tapi jiwanya tetap merdeka. Waktu terus berjalan. Tanpa pertempuran, tanpa pedang, Pangeran Diponegoro tetap menorehkan kemenangan di hati rakyat dan dalam sejarah. Pangeran Diponegoro wafat di pengasingan pada 8 Januari 1855. Tapi semangatnya tidak pernah mati. Di ujung senja, terbaring seorang pahlawan yang tak hanya menyandang nama, tetapi sebuah perjalanan panjang yang penuh pengorbanan. Pangeran Diponegoro yang menentang penjajahan dengan tekad yang tak tergoyahkan, kini beristirahat di tempat yang suci. Namun semangat perjuangannya tetap hidup dalam setiap detak jantung bangsa ini. Di zaman yang berbeda, namun dalam semangat yang sama, bangsa ini kembali mengenang dan menghargai perjuangan yang tak lekang oleh waktu. Pangeran Diponegoro kini dipandang sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Gelar pahlawan diberikan bukan hanya sebagai penghargaan, tetapi sebagai janji untuk terus menjaga warisan kemerdekaan yang beliau perjuangkan.